Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Armilia, penyuluh dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, hadir menyapa kawan pajak semua untuk berbagi info-info menarik seputar perpajakan melalui podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Nah, di edisi kali ini kami akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan dan NIK menjadi NPWP. Kalau NIK udah jadi NPWP, apakah wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan NIK saja ya? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ibu Siti Rahayu yang lebih akrab disapa dengan Bu Yayu. Halo Ibu Yayu. Halo Mbak Armi. Gimana Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah siap nih ya berbagi informasi buat kawan pajak ya? Tentunya siap untuk memberikan informasi kepada kawan pajak semua. Iya, ini langsung kita mulai boleh ya Bu ya? Boleh Mbak Armi, monggo. Iya, itu kan dari pertengahan tahun kemarin tuh rame nih soal NIK jadi NPWP. Sebenarnya apa sih latar belakang terus tujuan dari NIK jadi NPWP ini Bu? Ya, ini merupakan amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mbak Armi, karena di Undang-Undang HPP itu diatur bahwa untuk orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu nanti NPWP-nya menggunakan NIK. Oh gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan kedua ini nanti menuju kebijakan satu data Indonesia, di mana untuk semua layanan, baik itu layanan perpajakan maupun layanan non perpajakan atau administrasi pemerintah, itu menggunakan satu nomor yaitu NIK. Oke, itu kayaknya banyak negara maju tuh udah melakukannya lebih dulu kan Bu ya? Ya, jadi bagi wajib pajak itu juga mudah gitu ya, kemana-mana kan nggak harus ngapalin NPWP gitu, cukup pakai NIK aja. Iya, biasanya kok NIK udah apal sih. Ya apa Sering dan dipakai, dibawa yang di ya. dompet. Kalau NPWP kan kepakainya mungkin bisa setahun sekali, jadi lupa di mana kartunya atau nomornya berapa. Itu sekarang cukup pakai NIK aja gitu. Oke, berarti NIK jadi NPWP ini udah berlaku mulai 14 Juli 2022. Betul. Itu apa yang berubah Bu sejak berlaku Ya, itu tadi? sejak 14 Juni 2022 itu NIK sudah bisa digunakan untuk login di DJP online. Jadi memang masih terbatas penggunaannya hanya untuk login di DJP online. Artinya tadi kalau Mbak Armi sudah spill bahwa nanti bisa lapor SPT pakai NIK, sudah bisa sepanjang itu sudah dilakukan pemadanan data. Nah, tetapi NPWP NIK ini sendiri nanti akan berlaku penuh per 1 Januari 2024. Oke, jadi selain untuk kepentingan administrasi perpajakan juga di kepentingan untuk pihak lain juga ya? Ya, jadi per 1 Januari 2024 semua layanan administrasi pemerintah itu sudah menggunakan NIK ini Mbak Armi. Oke, tapi kalau misalnya nanti NIK udah jadi NPWP, apa nih Bu kira-kira dampaknya nih? Ya, sebenarnya dampaknya itu bisa ke wajib pajak sendiri. Nah, tadi untuk wajib pajak mempermudah gitu ya, mempermudah wajib pajak karena cukup pakai satu nomor aja. Tetapi secara administrasi juga ini untuk Direktorat Jenderal Pajak itu juga memperbaiki basis data gitu, karena semua data itu sudah pakai satu identitas tunggal. Otomatis data-data yang ada itu lebih valid Mbak Armi. Bisa tersinkronisasi Ya, ya, jadi data-data kan di kita ada kewajiban untuk data ya dari instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain itu nanti akan otomatis sinkron gitu Mbak Armi. Oke, nah ini untuk wajib pajak sendiri nih, supaya NIK jadi NPWP ini otomatis apa ada yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pemuktahiran data atau pemadanan data dengan Dispenduk Capil. Tetapi ada beberapa yang harus dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak sendiri. Contohnya apabila itu datanya nggak valid ya, kadang-kadang di KTP sama yang terdaftar di NPWP itu nggak sama, itu harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Nah, untuk mengetahui itu semua wajib pajak harus mencoba untuk melakukan pemadanan datanya. Jadi dicek dulu sudah valid atau belum gitu Mbak.
Oke, gimana tuh Bu cara ngelakuin pemadanan data nih? Mungkin bisa sekalian nih di-spill nih buat kawan pajak ya kan? Gimana sih caranya ngelakuin pemadanan data nih? Langkah-langkahnya banyak enggak, repot enggak gitu? Jadi langkahnya mudah ya, tetap kalau wajib pajak sudah biasa login di DJP online, tinggal login aja, masuk, coba pakai NIK-nya gitu ya, pakai NIK-nya. Nah kalau itu sudah padan ya dengan data kependudukan, pasti NIK itu sudah bisa untuk masuk ke login DJP. Oke, paling nggak loginnya pertama kali ya. Itu. Nah setelah bisa masuk, apa yang harus dilakukan? Muktahirkan data lainnya. Ada data HP, email, kemudian data lapangan usaha, data keluarga. Itu harus dimuktahirkan juga Mbak Armi sekalian gitu, memperbaiki basis datanya. Tetapi apabila begitu login pakai NIK nggak bisa, itu harus dicoba pakai NPWP-nya. Jadi NPWP-nya login di DJP online pakai NPWP. Nah setelah itu baru dicek lagi data utamanya termasuk NIK-nya. Kalau sudah benar tinggal klik valid gitu. Oke, jadi gitu ya kawan pajak. Tinggal login aja di pajak.go.id, terus nanti masuk ke menu profil. Nah terus habis itu lakukan langkah-langkah yang tadi udah dijelasin sama Bu Yayu nih. Oke, nah tapi itu tadi kalau misalnya sebelumnya udah punya NPWP, kalau misalnya belum punya NPWP, terus ternyata NIK udah jadi NPWP, terus gimana? Apakah NIK-nya otomatis jadi NPWP? Ya, jadi ini juga menjawab ya keresahan dari masyarakat. Tadi sempat gonjang-ganjing lama gitu ya. NIK jadi NPWP harus bayar pajak dong gitu. Semua orang lahir procot gitu langsung buat NPWP gitu ya. Langsung bayar pajak gitu. Ternyata enggak Mbak Armi, tetap harus kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, artinya di wajib pajak orang pribadi itu sudah punya penghasilan. Nah penghasilan yang seperti apa? Penghasilan di atas PTKP itu harus daftar dulu gitu, tetap harus daftar. Nah kalau yang daftarnya baru setelah 14 Juli 2022 ini, itu maka otomatis NIK-nya diaktifasi sebagai NPWP. Jadi nggak perlu lagi melakukan pemadanan data tadi gitu. Oke, itu kalau misalnya mau daftar harus datang ke kantor pajak apa gimana tuh Bu? Nah, daftar NPWP itu mudah, sebenarnya bisa ke KPP atau bisa secara online. Tetapi sekarang sejak pandemi semua diarahkan ke online. Jadi namanya pakai e-registration. Jadi ada di irek.pajak.go.id. Jadi semua sudah dilakukan secara online dan ini mudah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tuh kan, pajak itu mudah loh kawan pajak. Jadi kalau misalnya mau daftar NPWP, tinggal login aja di ereg.pajak.go.id. Gampang banget, jadi nggak usah tuh repot-repot datang ke kantor pajak kan. Semua sekarang dalam genggaman ya Bu ya. Kalau istilahnya Mbak Armi sendiri itu sambil rebahan bisa daftar ya gitu ya. Iya, sambil rebahan urusan perpajakan kelar. Nah, ini kalau misalnya NIK jadi NPWP nih, selanjutnya kewajiban dari wajib pajak nih apa aja nih Bu nih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya kewajiban wajib pajak itu sebenarnya kan di kita sistemnya self assessment ya, di mana wajib pajak itu harusnya menghitung sendiri, melapor sendiri ya. Jadi kewajibannya yang pertama daftar dulu, tadi sudah ya daftarnya. Kemudian yang kedua hitung pajaknya gitu. Jadi dari atas transaksi misalnya dia usahawan, omsetnya berapa, terus kena pajaknya berapa itu dihitung sendiri. Tapi kalau dia karyawan itu biasanya dipotong oleh pemberi kerja. Nah setelah dihitung ada kurang bayar maka harus bayar. Jadi daftar, hitung, bayar dan lapor Mbak Armi. Jadi bayar pun sekarang mudah gitu, pakai sarananya pakai e-billing. Kemudian bayarnya bisa di ATM, bisa pakai mobile banking atau di kantor pos itu. Tuh kan bayar pajak ya, denger ya, ke Bank Persepsi, kantor pos, mobile banking, bukan ke pegawai pajak, bukan loh ya. Ya, jadi salah kalau ngomong bayar pajak di mana, di TPT gitu, enggak. Kalau di TPT itu adanya edisi ya, edisi itu langsung ke bank masuknya gitu. Terus atau di TPT itu ada loket pembayaran, jadi dari bank atau kantor pos yang ada di situ, ada petugasnya di situ. Iya, jadi setelah bayar baru lapor ya. Lapor, nah. Oke, nah Bu ini kan lapornya setahun sekali ya.
mungkin bisa kali ya kita tuh refreshment dulu gitu kan. Sebenarnya SPT ini apa gitu. Ya, jadi lupa ya karena setahun sekali ya. Surat SPT itu adalah surat pemberitahuan. Ini yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajaknya, pembayaran pajaknya, termasuk juga objek pajak dan bukan objek pajak, serta kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semua apa yang ada di tahun itu dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan ini Mbak Armi, karena SPT sendiri itu ada dua macam, ada SPT masa, ada SPT tahunan. Nah, jadi kita bahasnya SPT tahunan tentunya ya. Iya. Oke, jadi berarti kawan pajak untuk penghasilan di tahun 2022 seluruhnya selama 1 tahun itu dilaporkan di 2023 ya Bu ya. Jadi penghasilan selama setahun tadi Ibu bilang ya. Nah itu kan sistem perpajakan di Indonesia itu kan self assessment ya. Berarti yang itu wajib pajaknya sendiri nih. Wajib pajak sendiri. Jadi meskipun wajib pajak itu dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, tetap dalam 1 tahun itu wajib pajak harus menghitung dulu. Jadi berapa sih yang sebenarnya terhutang, kemudian berapa yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kemudian jika ada kurang bayarnya nanti dibayar pakai e-billing tadi Mbak Armi gitu. Oke, gitu loh kawan pajak. Jadi lapor pajak itu lapor sendiri. Diri sendiri yang ngelaporin, bukan kantor ya. Ada tuh Bu soalnya suka, tahun kemarin udah lapor belum Mas? Tahun kemarin kayaknya aku dilaporin kantor deh Mbak. Ya, gitu. Enggak guys, yang lapor adalah teman-teman sendiri ya, dari kawan pajak sendiri gitu. Dan karena self assessment tadi berarti data-data yang dilaporkan di SPT tahunan kita anggap valid ya Bu ya. Ya betul, jadi wajib pajak itu melaporkan sendiri dan sepanjang itu sudah dilaporkan wajib pajak itu kita anggap benar gitu Mbak. Betul. Iya itu. Oke, jadi apa saja nih bentuk dan jenis dari SPT tahunan ini Bu? Jadi SPT tahunan itu terdiri dari 2 macam ya, untuk orang pribadi maupun untuk wajib pajak badan ya. Kalau untuk orang pribadi itu ada 3, yaitu formulirnya pakai 1770. Tapi dibedakan ada 3, yaitu 1770S itu adalah untuk karyawan yang lebih dari 1 pemberi kerja atau di 1 pemberi kerja tapi dengan penghasilan di atas 60 juta dalam setahun. Tetapi kalau ada 2, yang kedua adalah 1770 SS. Nah SS ini sangat sederhana. Itu untuk karyawan yang bekerja di 1 pemberi kerja dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah kemudian ada yang 1770. Jadi form 1770 ini khusus untuk orang pribadi yang merupakan pekerja bebas, misalnya seperti dokter, pengacara, atau orang pribadi yang punya usaha, punya toko peracangan, punya salon, punya bengkel, itu pakai yang 1770. Nah satu lagi khusus untuk WP badan itu pakai formulir 1771. Oke, gitu ya kawan pajak. Jadi nggak usah bingung dengan berbagai macam formulir yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Karena kalau kawan pajak lapor melalui e-filing, itu nanti akan diarahkan akan melaporkan melalui form yang mana. Jadi nanti akan ada sejumlah pertanyaan yang menggiring kawan pajak untuk menggunakan formulir yang tepat yang akan digunakan oleh kawan pajak. Apakah merupakan karyawan atau mungkin memiliki usahawan atau penghasilan bruto dengan batas 60 juta atau lebih dari 60 juta. Jadi tinggal jawab iya tidak, nanti udah bisa ya Bu ya, kena formulir yang benar gitu, nggak perlu menduga-duga aku kayaknya ini deh, aku kayak ini deh gitu. Jadi memang Mbak Armi, penyampaian SPT tahunan itu sendiri itu bisa 2 macam sebenarnya. Yang pertama bisa pakai hard copy, tapi ini sekarang sudah nggak disarankan ya di era seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau hard copy itu bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP 2KP terdekat. Kemudian bisa lewat kantor pos, jadi dikirim lewat pos tercatat gitu ya. Harus pos tercatat supaya tanggal terimanya ada. Nah kemudian yang sekarang disarankan adalah pakai e-filing gitu. Jadi secara elektronik, kapan saja, di mana saja, dan itu lebih nyaman Mbak Armin gitu. Iya, kalau lebih awal lebih nyaman sih Bu. Kira-kira. Kalau akhir-akhir takutnya servernya down ya. Iya betul. Jadi ini mumpung itu ya harus wajib pajak sebenarnya nggak harus nunggu jatuh temponya gitu ya. Kalau nggak mepet ya gitu ya. Ya SKS gitu ya seharusnya gitu ya. Kalau nggak lewat e-filing bisa lewat yang lain nggak Bu nih? Ya sebenarnya kalau e-filing itu ada 2 macam, jadi bisa langsung yang tadi Mbak Armi bilang pakai iya atau tidak, jadi ada panduan gitu ya, jadi langsung nanti masuk di DJP online, kemudian buat SPT, nanti ada panduan pakai form yang mana,
itu langsung bisa. Tetapi untuk yang punya usaha itu biasanya kan SPT-nya lebih rumit. Ada laporan keuangan, Lebih detail ya, Bu? lebih detail. Nah itu supaya mudah itu pakai namanya e-form. Jadi kalau e-form itu diunduh formulirnya dulu, terus baru diisi. Diisi secara Isinya secara offline, jadi nggak harus online terus gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, biaya internetnya nggak banyak, kuotanya nggak banyak gitu ya. Jadi diunduh dulu e-formnya, setelah itu selesai beres, langsung masuk lagi ke DJP online untuk itu upload ya. Jadi upload SPT e-formnya tadi. Oke. Iya, tadi kan kita sempat ngebahas sih Bu, jangan lapor mepet-mepet. Nah, emang sebenarnya batas waktu pelaporan SPT tahunan tuh kapan? Ya, kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu waktunya 3 bulan sebenarnya. Jadi paling lambat itu tanggal 31 Maret. Jadi kalau tahun pajak 2022 ini paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Nah, untuk wajib pajak badan itu paling lambat 4 bulan. Jadi waktunya 4 bulan. Januari sampai April ya, itu waktu untuk melaporkan. Paling lambat tanggal 30 April tahun 2023 untuk yang SPT tahun 2022 ini. Oke, gitu ya kawan pajak ya. Jadi kalau misalnya untuk orang pribadi, batas waktu pelaporan adalah 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, batas waktu pelaporan adalah 30 April. Jangan sampai terlewat. Kalau bisa lebih awal, ngapain sih kudu mepet-mepet ya kan? Nah, Bu, sebelum kita akhiri nih podcastnya, mungkin ada pesan-pesan nih dari Ibu buat kawan-kawan pajak semua nih, reminder gitu. Ya, baik untuk kawan pajak semua seperti yang disampaikan tadi bahwa batas akhir pelaporan untuk SPT tahunan orang pribadi itu tanggal 31 Maret ya, tanggal 31 Maret tahun 2023 ini. Nah, untuk wajib pajak badan itu paling lambat tanggal 30 April tahun 2023. Jadi jangan mepet-mepet karena apa? Lebih cepat tentu lebih nyaman gitu ya. Nah, terkait pemadanan data NIK NPWP segera dilakukan juga meskipun batas akhirnya itu sampai 31 Desember 2023 akan lebih bagus, akan lebih baik kalau segera dilaksanakan. Kalau wajib pajak orang pribadi sudah melakukan pemadanan data, nanti lapor SPT itu bisa pakai NIK. Oke. Jadi lebih mudah gitu bagi wajib pajak. Iya. Nah, jadi gitu ya kawan pajak, semoga semakin tercerahkan. Sebelum kita akhiri podcast Ngopi Asik kali ini, kita ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua untuk mengikuti akun media sosial kita di Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajakjatim3, Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Timur 3, podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif yang juga bisa disaksikan di YouTube. Kita juga bisa dihubungi di WhatsApp dengan nomor 0811 3506 220. Akhir kata, terima kasih kawan pajak telah mengikuti podcast Ngopi Asik. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kawan pajak semua. Kita akhiri podcast kali ini dengan pantun ya. Jangan lupa bilang cakep. Akhir bulan Maret udah di depan mata. Cakep. Duh, gak sabar rasanya nunggu tanggal gajian. Artinya. Terima kasih kawan pajak udah nyimak kita. Jangan lupa ayo segera lapor SPT tahunan. Saya Armilia dan Bu Yayu pamit. Jangan lupa saksikan episode Ngopi Asik berikutnya. Bye-bye.